apa yang kita ingin capai terbatas. Tapi apa yang Tuhan ingin berikan tidak terbatas. Karena kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan katakan, kamu adalah pendobrak generasi. Aku memakaimu, memilihmu, memisahkanmu untuk menyatakan kemuliaanku. Let's walk in God's purpose ya. Jadi kita pendobrak generasi ya. Kita bukan makan, minum, tidur, kerja, lalu rutinitas, enggak ya. Shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, khotbah saya di hari Father's Day, Hari Ayah International, itu akan berbicara mengenai jadi ayah yang lebih baik. Terus ibu gimana? Datang nanti di hari ini. Enggak lah. Ya jadi namanya ayah orang tua, orang yang lebih tua, atau mungkin ayah bisa jadi stres kalau kita sikapnya salah, atau mungkin ponakan kita, sepupu kita itu ayah atau apapun. Jadi relate lah ya. Nah kita mesti sadar dulu saudara bahwa respon kita atau sikap kita, tindakan kita sebagai anak ke ayah bisa bikin ayah tuh jadi kapok, jadi ayah yang baik. Kayak misalnya kalau kita jadi guru, muridnya nggak mau dengerin gimana? Males ya, bosen, capek. Nah sikap kita sebagai keponakan, sebagai teman, sebagai istri bisa bikin saudara kita, teman kita, dan suami kita jadi malas atau trauma jadi ayah yang baik. Terakhir kali kita ayah baik, tapi kayaknya nggak ada gunanya, misalnya gitu. Jadi memang ada, kita bisa belajar banyak ya. Kita butuh dengar khotbah ini. Bukan hanya ayah, tapi sikap kita di masyarakat itu bisa membantu melahirkan, membentuk ayah yang lebih baik di sekitar kita. Dan kita akan lebih menghargai seorang ayah yang lebih baik dan memperlakukan mereka lebih baik. Jadi ayo kita dengar bareng-bareng ya. Pertama itu ada studi dari National Fatherhood Initiative. Iya benar nih, mukanya kayak gitu ya. Ada studi dari National Fatherhood Initiative menemukan bahwa 81% dari ayah bisa jadi ayah yang lebih baik ketika mereka tetap menikah dengan ibu dari anak-anak mereka. Studinya bilang kayak gitu. Nah dari studi ini kita bisa bikin pasangan di kiri kanan kita bantu tetap menikah. Iya dong, kadang-kadang dari perkataan kita bukannya mempersatukan, kita memecah belah orang-orang, atau mungkin dari tindakan kita. Nah, yang kita jadi teman yang baik atau rekan yang lebih dukung, lebih suportif, lebih doain. Kalau sebagai anak kita juga bisa bantu mungkin papa mama kita tetap menikah, dengan bawa diri kita lebih baik. Jangan tambah tekanan hidup ke dalam keluarga ya. Jadi lebih bawa keluarga dalam doa, lebih jadi anak yang baik. Ada juga Dr. J. Turnbull dari University of Texas Health Science Center memberikan pernyataan dari studi bahwa ayah menghabiskan waktu berduaan bersama anaknya hanya 25 menit dalam 1 minggu. Itu udah banyak katanya bertobatnya kan. Tapi walaupun hanya sebentar, seorang anak mengamati cara ayah memperlakukan ibunya, atau cara ibu memperlakukan ayahnya, dan mereka akan meneladani atau meniru cara mereka memperlakukan suaminya atau istrinya, atau cara mereka memperlakukan orang yang lebih tua, atau mungkin mertuanya atau orang yang lebih tua. Maka jangan heran ada orang-orang yang mungkin berperilakunya kasar, mungkin banyak orang bilang kurang ajar, bikin kesal. Memang lingkungan keluarga atau orang tua menjadi peran penting, mereka akan tiru. Jadi mari ayah dan ibu kita bertobat. Sebagai anak ya jadilah pribadi, kalau kita posisinya sebagai anak, jadilah pribadi yang dewasa. Jangan bawa kutuk generasi ke anak-anakmu atau ke sekelilingmu. Tapi satu hal yang baik, siang hari ini banyak ayah yang datang. Bahkan ayah jauh-jauh dari, berapa jam perjalanan? Berapa? 4 jam. Ngebut pasti itu. 4 jam ngomong. Dari jauh sekali ini kan bisa datang. Jadi ada, ketika ayah mau hadir, ada harapan lah ya di dalam generasi ini. Nah, studi dari Cornell University menunjukkan bahwa ayah dari anak-anak preschool menghabiskan hanya 37,7 detik per hari dalam hidup anaknya. Cuma 37 detik doang.
Tetapi secara kontras, anak-anak malah menghabiskan waktu. Iya bener nih gambarnya kayak begini. Anak-anak malah menghabiskan waktu bersama gadget, handphone, nonton selama 54 jam dalam seminggu aja. Tapi ayahnya cuma 37 detik. Yang di rumah kalau tahu saya bawa ayah saya tadi itu. Jadi ayahnya, yang jadi ayahnya itu jadinya iPad-nya atau tab-nya. Karena ayah tidak hadir, tetapi ayah di sini hadir semua. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Makan gratis enggak ya? Ini situasi dunia Bapak Saudara. Kita butuh ayah yang bangkit, orang tua yang bertobat dan bertanggung jawab terhadap perannya. Ada tujuan hidupnya. Kita harus hidup dengan tujuan. Makanya kita dalam seri khotbah baru mengenai tujuan hidup. Let's walk in God's purpose. Salah satunya tujuan hidupnya ada peran kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua. Tapi karena kebetulan hari ayah, kita khotbahkan si ayah. Ibu tunggu gilirannya. Nah, tujuan Kristus itu seperti awal tadi, let's walk in God's purpose. Nah, studi dari Universitas Michigan USA menyatakan bahwa ada penurunan tingkat testosteron ketika istri sedang hamil sebelum melahirkan, sehingga kata Profesor Robin Edelstein, ayah itu diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa lebih sabar sama anaknya atau sama bayi, dan juga bisa bantu-bantu dalam kegiatan rumah tangga. Di dalam arti lainnya gini, jadi Tuhan sudah memperlengkapi sang ayah. Kita punya Tuhan yang baik, Dia perlengkapi. Sesaat ibunya hamil, dia diperlengkapi jadi lebih sabar, jadi lebih mau bantu keluarga, mau bantu rumah tangga. Jadi kalau kita jalan di dalam tujuan Tuhan, kita dimampukan kok, kita diperlengkapi kok jadi seorang ayah. Jadi nggak usah takut, saudara. Ya, bisa mendadak secara hormon pun Tuhan yang atur. Itu memang secara studi kayak gitu. Jadi orang tua yang baik itu Tuhan perlengkapi. Bagian Tuhan udah dilakukan. Dia sudah turunkan hormon testosteron. Ada kemungkinan dia bisa baik, tetapi dia sudah perlengkapi kita, tinggal bagian kita nih ngejalaninnya. Jangan testosteron udah turun, udah tinggal baik, tapi emosian terus. Akhirnya mungkin testosteron naik, makan gak dijaga, mungkin testosteronnya berantakan, you don't know. Jangan ngeluh, aduh enakan pas dulu nih sebelum nikah. Tapi seperti klip di awal, hidup itu bukan rutinitas. Makan, kerja, tidur, gitu doang. Tapi dibilang tadi apa? Kita dipilih Tuhan sebagai pendobrak generasi. Ketika kita berperan sebagai ayah, sebagai orang tua, atau sebagai orang yang lebih tua jadi teladan bagi generasi ini, maka kita bisa membantu melahirkan generasi-generasi ilahi. Nah, kita dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di keluarga kita. Coba kasih tahu kiri kanannya, kamu pendobrak generasi. Kalau gitu makan siangnya apa? Gitu enggak ya? Belakangnya jangan ya. Nah, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara ketika kita pikirkan kata ayah? Dalam satu seminar, pembicara menanyakan hal ini dan jawabannya banyak macamnya. Ada yang nangis, kangen sama papanya. Ada yang malah kepahitan sama kata ayah doang, belum kebayang, baru kata ayah aja rasanya udah tolong lah. Tetapi apapun model jawabannya, kita semua bisa setuju bahwa peran seorang ayah itu sangat besar kepada hidup seorang anak. Karena baru dibilang kata ayah, ada yang nangis, ada yang kangen, ada yang sebel, karena berdampak. Dampak yang kuat sampai seorang anak bisa punya keinginan kalau udah gede mau jadi seperti ayah, atau sebaliknya kalau udah gede, aduh paling amit-amit deh, saya paling gak mau jadi kayak dia. Anak saya jalan 13 tahun, dan tadi kalau datang lebih awal tingginya udah hampir sama saya, cuma beda 5 cm kayaknya. Ya, makanya tema kita kali ini ayah yang lebih baik. Jadi ayah yang lebih baik. Kalau kita sadar peran hidup dengan tujuan, maka jadi anak tuh gak berat, jadi istri bahagia. Maka sikap kita, respon kita, pemilihan kata kita sehari-hari
itu bisa bantu wujudkan sekeliling kita bisa jadi ayah yang lebih baik karena kehadiran kita sebagai ponakan, sebagai anak, sebagai sepupu, sebagai rekan kerja. Kita bantu ayah-ayah di sekeliling kita jadi ayah yang baik. Bahkan nanti di forward ini ibadahnya ke ayah-ayah lainnya, atau tongkrongin dia, nonton bareng, sediakan makanan minuman gak ya, ngerunjak ya katanya. Nah, karena kita tahu pertobatan ayah, pertobatan kepala keluarga bisa membawa dampak. Dan kita semua sebagai anak, sebagai saudara, sebagai kakak, adik, sebagai istri, kita bisa punya peran terhadap pertobatan seorang ayah. Pilih kata apa? Kalau kita lagi lapar, pilih kata apa? Apa yang kita pilih? Pilih raut wajah apa? Kalau kita jadi HRD, kita jadi customer service, kita angkat telepon gimana? Ada yang bisa saya bantu? Belakang pasti kayak gitu kan ya? Kayaknya ramah. Nah, bagian sama pasangan, bagian sama ayah, bagian sama anak, kadang-kadang kita semaunya. Jadinya kita membentuk generasi-generasi yang penuh dengan luka. Bukan generasi-generasi yang punya tujuan. Kita nggak jadi sumbangsi membentuk ayah yang lebih baik. Kita baca firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 7. Oke, bareng-bareng 3-4. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nggak ada berarti. Jadi kalau ada yang alami disiplin atau dihajar oleh ayah, ya berarti kita diperlakukan sebagai anak. Kecuali udah, nah ini kita bisa bantu nih. Kalau dibilangin, dinasehatin, kita terima. Tapi saya nggak ngerti lah umurnya kalah banyak. Mungkin kali 3, kali 4, kali 2. Ya belum ngerti. Mungkin udah umur 50 tahun, 60 tahun baru kita mulai ngerti. Kenapa pilihan katanya seperti itu, kenapa tindakannya seperti itu. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Nah kalau kita nggak ngerti, ya udah manut aja dulu. Doakan, bawa dalam doa. Jika kalau ada yang alami disiplin atau dihajar oleh ayah, ya saudara diperlakukan sebagai anak. Karena biasanya ayah itu nggak ngurusin banyak hal, apalagi ngurusin anak orang lain. Biasanya kalaupun ada waktu tadi 37 detik, itu anak sendiri biasanya. 37 detik seminggu dikit sekali ya. Jadi orang tua, jadi ayah itu kan banyak ada usia golden age atau usia-usia krusial dalam pertumbuhan, di mana ayah atau ibu atau orang tua masih di usia muda dan gak dewasa. Tapi sayangnya justru di situ perkembangan anak itu membutuhkan kita. Justru di usia papa mamanya belum dewasa, di situ anak-anak itu golden age, krusial. Di situ pertumbuhannya lebih menyerap banyak hal. Jadi kitanya harus kejar kedewasaan. Kita nggak bisa negosiasi lagi. Karena kalau kita udah lebih tua, kita udah lebih dewasa, baru mau jadi orang tua yang baik, anak-anak malah udah mau nikah atau malah mungkin udah menikah. Udah mungkin nggak butuh kita dalam sisi banyak hal, tapi mungkin lebih ke pendampingan atau support, baru kita mau bertobat. Nah, maka kita kejar. Dan kalau kita sebagai anak ya kejar lebih cepat lagi, dan kita harus jadi ayah yang lebih baik. Nah, kita harus belajar ampuni ayah kita kalau ada ayah yang kasih disiplin. Karena ya tadi, kalau kita anak ya dihajar. Berarti kalau Tuhan proses kita, Tuhan hajar kita, kita anak. Nah, kita belajar ayah dari pribadi Tuhan. Sebaliknya kalau kita sebagai orang tua, mari beri disiplin tetapi dalam batasan sikap seorang ayah terhadap anak. Kadang-kadang kita emosional sehingga sikap kita udah bukan kayak ayah ke anak. Nah, itu di luarnya ya. Bukan sebagai mungkin orang yang punya sakit kejiwaan atau pemarah atau jadi musuh anak. Pastikan diri kita dewasa, punya self control, punya kendali diri, punya kesabaran, baru dengan penuh kasih kita beri disiplin. Bukan pelampiasan ya. Jadi kita mesti bertobat. Nah, kalau kita alami ganjaran, alami proses, Tuhan itu perlakukan kita sebagai anak. Kalau ada hal yang rasanya berat, tertunda, jangan-jangan ada hal yang kita perlu introspeksi di diri kita. Ada hal yang harus kita lakukan, tapi kita mungkin belum lakukan. Jadi Tuhan mau disiplin kita, Tuhan mau ajar kita, mau didik kita. Mari kita baca firman Tuhan di Amsal 13 ayat 24. Bareng-bareng 34. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Oke. Dalam bahasa aslinya
menghajar itu musar. Jadi menghajar itu dalam bahasa asli berarti memberikan instruksi, mendisiplinkan, memberikan peringatan, menghukum, menghajar, memperbaiki perilaku dan mengkoreksi. Jadi itulah ya tugas orang tua, tugas ayah. Jadi menghajar dengan memberikan instruksi, bukan menghajar-hajar nih. Menghajar dengan memberikan instruksi. Jadi kasih tahu gimana caranya. Karena dia masih kecil. Tapi kayaknya nyebelinnya kayak orang dewasa. Mungkin nyebelinnya, tapi usianya masih kecil. Ya. Kasih tahu gimana caranya. Nah, kitanya harus tahu dulu caranya, baru bisa ngajarin dia caranya gimana. Makanya kitanya harus kejar kedewasaan kita, kejar kerohanian kita. Karena kalau kita mau ngajar tapi kita nggak belajar atau kitanya nggak ngerti apa yang perlu diajar, itu makin bingung nantinya. Kita baca firman Tuhan dulu, lalu kita ajarkan dia. Kalau kita nggak baca, stuck di kita. Nggak bisa juga ya anak kecil disuruh baca firman Tuhan, kitanya nggak baca. Kamu yang baca. Wah, gimana nih? Dia yang baca, dia bingung, dia tanya papanya, dibaca, minta remah ilahi. Nanti dia bingung, kita bingung, sama-sama bingung. Ya, jadi kitanya yang baca, dia baca, nanti dalam sehari-hari ditemukan kasus-kasus. Nah, kita kasih tahu. Nah, kemarin kan kamu udah baca. Nah, gitu. Nah, kemarin kan kamu baca, saya enggak. Kan bingung kan? Jadi ayo dibaca ya. Nggak bisa kalau kitanya yang males baca, nggak tahu apa-apa, tapi kita mau kasih instruksi apa? Ya. Jadi baca dulu manual booknya, baru kasih tahu instruksi. Maka kembali kita yang harus jadi manusia yang bertumbuh dulu, berkembang dulu, dewasa dulu, sehingga kita bisa kasih tahu instruksi apa. Menghajar berarti memberi peringatan. Ya, jadi itu penting ya. Nggak urusannya mungkin marah-marah doang atau mukul doang, tapi ada kasih peringatan. Kadang-kadang ada orang tua yang nggak berani disiplin anaknya. Masalahnya waktunya sangat pendek sekali. Ingat ya, menghajar, memberi peringatan itu bukan mengenai mukul secara fisik begitu doang ya, tapi ini masalah ada disiplinnya, ada hukumannya yang membuat dia itu lebih lempeng, lebih benar hidupnya, ya kan? Nah, jadi nggak langsung penggal kepala hukuman mati, digebukin gitu, no, tapi didisiplinkan. Jadi ada masa di mana mungkin handphone harus disita. Aduh, nanti kasihan gimana? Nanti kontak dia gimana? Dari zaman dulu emang kita punya handphone, apalagi zaman Cisusan, Cime ya. Zaman dulu nggak ada, ya kan? Apalagi zaman mama saya kan, TV aja cuman SAFARI Safari gitu ya. Ketahuan usianya kalau tahu, kalau nggak tahu berarti bagus gereja kita umurnya mudah-mudahan. Jadi ada masa di mana HP harus disita, baca Alkitab harus ditongkrongin, bukan ditemenin, tongkrongin gitu deh ya. Waktu baca bareng-bareng sampai dia teler-teler, doa dipegang tangannya, gandengan tangan, ya kan. Kalau dilepas doanya 3 kata liwat, ya kan. Nah, belajar itu ditongkrongin harus lebih serius. Mungkin waktu dia belajar ujian, pelajaran, mungkin ada waktu-waktu harus ditongkrongin awalnya. Nggak bisa kita langsung, udah ini bukunya kamu baca. Nah, ya kan. Saya tinggal dulu nonton drama seri Korea ya, 3 jam saya balik. Wah. Jadi pintar dia, pintar main game masalahnya ya. Jadi jangan main ditinggal-tinggal begitu. Ada waktunya, ada pendampingan. Mungkin ada disiplin, ada waktunya kita tidak boleh kasih dia nonton. Nggak ada entertain. Jadi nggak ada handphone, nggak ada TV, nggak ada iPad, nggak ada wifi. Ya nggak apa-apa. Zaman dulu emang ada wifi, itu nggak ada ya. Nggak ada. Zaman dulu ada tab, nggak ada. TV lebih mengerikan. Isinya ntar TPI lagi. Saya dikasih tahu kaca cembung, kaca cekung, nanti ngantuk sekali gitu ya. Zaman dulu pokoknya nggak menarik lah ya. TV tuh nggak menarik gitu. Kalau zaman sekarang macam-macam ya. Ada waktunya kita nggak kasih dia entertain. Kita menghajar berarti menghukum. Jadi ada bentuk hukumannya yang mengarahkan, membentuk mereka menjadi anak-anak murid-murid Kristus gitu loh. Hukuman, tapi hukuman kayak gimana? Hukuman yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena yang ada contohnya di Bible, kalau belum ketemu ayatnya, dibaca dulu Bible-nya sampai ketemu ayatnya. Jadi jangan cuma mungkin nyuruh anak baca tapi kita nggak baca.
Jadi kita baca, kita temukan ayatnya, kita mendidik sesuai dengan ayat firman Tuhan. Ya. Dalam bahasa aslinya, memperbaiki perilaku, mengkoreksi. Nah, kita bisa koreksi kalau kita nggak apa ya? Kita bisa koreksi kalau kita tahu apa yang benar. Kalau kita nggak tahu apa yang benar, gimana koreksinya? Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak tahu mesti perbaiki perilaku tuh kayak gimana. Kalau perilaku kita juga kayak preman, kita nggak bisa ngajarin dia lemah lembut. Kita mesti baca firman Tuhan lalu perbaiki perilaku kita. Jadi pas kita perbaiki perilaku anak, maka anak itu udah dasar keteladanan hidupnya dari kita. Kalau enggak, jadinya pisaunya tumpul ketika kita minta ABCD, tetapi nggak mulai dari kita, anak nggak temukan itu di kita, akhirnya menjadi pisau yang tumpul. Nah, kalau saudara pernah alami disiplin dari orang tua, mari ampuni mereka. Mungkin pada dasarnya mereka mengasihi kita, cuman dengan tekanan hidup, kurangnya mungkin pengetahuan, kurangnya kendali diri, ya mungkin kelebihan pas marahnya. Tapi nggak mungkin kita simpan itu sampai kita tua nanti, ya. Tapi di satu sisi kita sebagai ayah, sebagai orang tua, kita perlu beri disiplin. Kalau kita benar mengasihi anak kita, jangan dibiarinin, jangan dimanja. Ada masa mereka tuh masuk masa disiplin, ya mungkin biarin aja. Ada masa mereka masuk masa pembentukan, ya mungkin kita harus biarkan mereka bertumbuh dalam Tuhan. Kita baca kembali Amsal 13 ayat 24 bareng-bareng yuk. 3, 4. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya betul, yang ada garisnya. Kejam. Pada waktunya itu bicara gini, bicara kehadiran seorang ayah. Karena gini loh, karena orang tuanya harus hadir dulu, baru kita bisa tentukan apakah kesalahan ini perlu dihajar apa tidak. Karena dibilangnya pada waktunya. Jadi mungkin sekarang enggak, besok iya, lusa enggak, mungkin minggu depan iya. Tapi kita harus hadir. Kalau kita nggak hadir, yang ada mungkin keselnya doang. Kalau kita hadir, kita lihat nih, sebetulnya ada pergerakan kedewasaan. Akhirnya kita hargai, oh lumayan, udah mendingan ya kamu dibanding yang kemarin. Nah akhirnya kita mungkin lebih mendingan. Ya, jadi baru kita bisa tentukan apakah kesalahan kali ini perlu dihajar apa tidak. Tapi kalau kita nggak hadir, maka kita nggak bisa tahu pasti nih, apakah ini perlu dihajar apa enggak. Karena sekali dengar kaget, apa gitu kan, langsung jatuhnya berlebihan, ya kan? Mari kita lebih hadir. Pastikan jadi orang tua yang hadir. Jangan sibuk dengan duniamu, karena ya siapa suruh menikah? Kalau menikah bukan hanya duniamu, ada dunia anak, ada dunia suami, dunia istri, dunia mertua, dunia keluarga besar, dunia fantasi. Dulu yang ulang tahun 1, 2, 3, 4. Sekarang ipar ada 8. Ipar punya anak ada 15 total. Kalau 23 sebulan udah 2 kali, itu baru sepihak tuh keluarga. Circle-nya lingkaran kecil. Kalau lingkaran besar, pas Imlek pantesan udah gak datang 3 tahun. Itu masalahnya. Dari studi CDC di tahun 2013 menemukan bahwa ayah yang tinggal bersama dengan anak-anaknya akan secara signifikan dekat sama anak. Akan lebih mudah makan bareng, main bareng, ngobrol bareng atau bahas sesuatu. Nah, riset dari Dr. Seymour Diamond menyatakan bahwa seorang ayah hanya memberikan quality time 38 detik dalam 1 hari kepada anaknya, itu kalau fokus cuma 38 detik. Kalau yang nggak fokus sambil ngerjain hal lain, ya mungkin kayak tadi, ada yang pegang handphone, itu katanya 20 menit. Hadir, tapi sambil scrolling. Nah, makanya suka taruh aja itu, jangan dibawa. Makanya Pastor Yuli, istri saya selalu ngomong kalau dalam meja makan itu tidak boleh pegang handphone. Terus makannya yang lama, enggak ya. Jadi pokoknya jangan, suruh ngobrol ya kan, makan. Tetapi dikaitkan dengan minimnya partisipasi ayah terhadap hidup anak. Itu apa sih? Adanya kenaikan tingkat bunuh diri di usia muda di dunia, yang dalam 20 tahun sudah naik 3 kali lipat.
Jadi ketidakhadiran seorang ayah itu berbahaya, ya. Jadi ayah harus hadir dan bawa kita makan siang, ya. Tingkat bunuh diri usia muda di dunia itu dalam 20 tahun naik 3 kali lipat karena ketidakhadiran seorang ayah. Makanya nanti ayah suka makan apa, tanya, habis ini ajak makan siang, minggu depan hadir lagi, jangan lupa. Terus nantikan kapan hari ibu, saya mau dong gitu. Nanti ajak istri, ajak ponakan, gantian ya, balas dendam ya. Baca lagi Amsal 13 ayat 24-nya bareng-bareng. Sama Nathan boleh mainkan dengan lembut. 34, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Oke, menghajar dia pada waktunya bicara self control atau kendali diri. Nah, kita harus belajar mengendalikan diri lebih baik. Karena dihajar pada waktunya, nggak setiap kali marah-marah, ngoceh, frustasi, stres. Makanya ayo dewasa, ayo buah-buah roh kita matang. Ayo kuat mentalnya, ayo kendalikan dirinya. Karena hajar pada waktunya, itu ada waktunya. Bukan hajar pada setiap waktu, bukan loh ya. Hajar senantiasa bukan ya. Alkitab kan ada senantiasa sering dipakai ya. Di sini bukan hajarlah senantiasa. Terus lah lagi pakai perintah, bukan. Ya, jadi memang pada waktunya. Ada waktunya. Mungkin bukan hari ini, karena ini harinya tuh ya. Besok boleh ya Bu. Ya, jadi jangan gitu ya. Jadi kendalikan diri. Jangan sampai pelampiasan kita di kantor dibawa ke rumah, no. Ya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya? Ini memang sulit karena ibu kadang sayang, nggak boleh. Kalau bapak excited kalau bicara tongkat ya kan, bertobat. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Nah, di satu sisi kita sebagai anak yang dihajar, kita mesti siapin hati untuk terima disiplin. Jadi ini khotbah untuk semua orang. Bayangkan kalau jadi anak tapi nggak ibadah, dia nggak siap terima disiplin, yang ada luka, kecewa, kepahitan. Padahal ayatnya disuruh hajar. Terus gimana dong? Harus kerjasama. Yang dihajar harus siap, makanya jangan bandel. Kalau bandel pasti bertobat, yang kencang ngomongnya, ya kan? Kita mesti siapin hati untuk terima disiplin, ya. Jadi kita siapin hati dulu. Jadi nanti jatuhnya walaupun keras, tapi rasanya ada manisnya. Tapi jangan sering-sering ya. Ada waktunya. Bukan hari ini hari Tuhan ya. Karena kalau hati kita nggak siap, jatuhnya luka atau kepahitan. Tapi kalau kita ngerti, paham firman Tuhan, maka kita lebih hati-hati dalam hidup. Jadi nggak dihajar. Enak kok, gampang kok. Makanya jangan bandel, kalau bandel kena gitu ya. Jadi kita jangan fokus, loh kok dihajar? No, fokusnya adalah hidup benar. Jadi fokus kita bukan hajaran, fokus kita hidup benar dulu, maka nggak ada hajaran. Kita baca firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Bareng-bareng 3-4. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ayah itu harus beri batasan kepada anak. Nggak enak, tapi harus beri batasan. Bukan dibebasin aja, dicuekin aja, lalu anak itu jadi liar. Jadi kita harus belajar untuk beri batasan yang berdasar firman Tuhan. Makanya baca dulu firman Tuhan ya. Temukan ayatnya, jadikan dasar alasan kenapa kita berikan batasan seperti itu. Karena Tuhan Yesus beri batasan. Tuhan beri batasan. Semua boleh. Jadi fokus kita gini loh. Tuhan itu baik karena semuanya boleh. Kita pikirnya kenapa saya ini nggak boleh? Loh semua boleh kok. Jangan kita pikir kecualinya. Semua boleh. Ya, semua boleh, banyak yang boleh. Tetapi pohon pengetahuan cuman itu doang. Yang lain banyak yang enak, banyak yang manis yang bisa dilakukan. Tuhan beri batasan karena kita sebetulnya paham ketika anak bayi balita baru belajar merangkak, kita kasih pembatas ya di ranjangnya ya. Kalau nggak benjol. Ini ya. Semangat sih, girang sih, happy sih, tapi benjol.
ya kan? Nah, kita kasih batasan di sekeliling tempat mainnya, tempat dia ranjangnya, tempat tidurnya. Karena kalau merangkak semaunya, bisa-bisa nanti jatuh terguling, bahkan dari tangga lagi. Bisa-bisa jatuh dari kasur, bonyok. Nah, sebagai ayah, sebagai orang tua, kita kasih batasan yang jelas kepada anak. Yang mana yang boleh, yang mana nggak boleh. Nah, kita sebagai anak bisa ngebantu mewujudkan ayah yang lebih baik, orang tua yang lebih baik dengan menghormati, menghargai batasan yang diberikan. Baik kan kalau dikasih batasan kita selalu ngelanggar, kita cuekin, kita lupain, kita nggak denger, kita pasti ayah yang baik menjadi ayah yang kurang baik. Nah, Tuhan itu gini, tapi bukan hanya kita sibuk dengan hukuman, tapi ingat fokusnya itu lebih ke mengembangkan kebiasaan yang baik. Ketika Tuhan mendisiplinkan kita anak-anaknya, tujuannya adalah membentuk kita lebih sempurna lagi. Tuhan menanggalkan semua hal yang gak baik, semua dosa, semua kecenderungan. Kalau ada yang salah, Tuhan akan tegur. Kadang tegurannya itu hangat, lembut. Kadang juga ada yang gak enak. Kadang prosesnya ada yang gak enak. Tapi semua dengan tujuan baik. Nah, di satu sisi sebagai anak kita bisa ngebantu orang tua kita. Kita bisa ngebantu Tuhan ketika ngedidik atau disiplinin kita. Karena kata disiplin berasal dari bahasa Latin itu discipulus atau disciple atau murid. Maka kita sebagai anak harus bertobat dulu, ya, harus jadi murid dulu. Kalau anak nggak jadi murid, kita nggak akan mau dengar apa kata guru. Jatuhnya akan kepahitan, jatuhnya ya bisa tersinggung karena kita nggak memposisikan diri sebagai murid. Kalau kita punya ayah bicara, kalau kita punya orang tua bicara, tapi kita nggak memposisikan diri sebagai murid. Jadi kita harus punya sikap seorang murid. Sikap seorang murid itu serius belajar. Nah, si murid mau bayar uang sekolah, mau bayar harganya. Makanya pas ditegur itu happy harusnya. Bilangnya makasih. Jadi kalau kita sekolah, kita di ponten tuh kalau lagi ujian, kita dinilai, kita gimana? Marah, tantrum, sensitif? Enggak. Ya udah makasih. Kalau enggak ya udah, waduh nilai jelek, kalau nilai bagus gitu. Tapi bukannya kayak tantrum, sensitif, nggak nyambung. Karena itu memang harus dites, harus diujian. Kalau belum, coba lagi, nanti diajarin lagi. Di satu sisi Tuhan Allah Bapa juga beri kita batasan. Semua boleh, banyak yang boleh. Batasan yang diberikan sama ayah atau orang tua yang benar melakukan firman Tuhan akan ngerti batasan yang sesuai firman Tuhan. Bukan batasan bikinan sendiri loh ya. Oh, kemarin habis nonton film, berarti kamu harus ngelakuin ini. Jangan dong. Bible, ya, baca firman Tuhan, bukan kehidupan berdasarkan film lo ya. Jangan aneh-aneh. 2 Samuel 7 ayat 14-15 kita baca firman Tuhan 3-4. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Kasih setia Tuhan tidak akan hilang. Jadi kalau kita mau disiplin anak, jangan sampai hati kita jadinya luka, kecewa, kepahitan. Enggak gitu. Karena Tuhan ketika dia berikan satu proses, kasih setia Tuhan tidak akan, enggak mudah memang. Kadang-kadang kita sama teman aja, oh ya sudah temenan udah setahun, kayaknya udah nggak ada rasa. Sebelnya dari 15 tahun lalu. Wah, gitu kan. Itu kayaknya udah, kata pahit itu tidak bisa menggambarkan kepahitan yang dirasa gitu ya. Jangan kayak gitu, karena kasih setia Tuhan tidak akan hilang daripada anak kita, daripada sekeliling kita. Kita harus punya kasih. Jadi lakukan dengan kasih. Beda ya, menghajar dengan kasih mungkin jadi batal tuh. Menghajar dengan kasih bagaimana tuh? Ya, makanya harus ada kasih. Beda. Nah, kita bisa belajar dari sisi ayah atau orang tua dari Tuhan. Dia Tuhan yang menghukum pakai rotan, tapi kasih setianya tidak akan hilang daripada anaknya. Jadi mari pulih dulu. Ampuni ayah kita, ampuni orang tua kita, ampuni sekeliling kita dulu. Mungkin kita pernah dihajar pakai rotan, tapi ya kembali lagi, mungkin kan tekanan hidup, stres, kurangnya pengetahuan, kurang kendali diri, maka mungkin orang tua kita melakukan kesalahan. Harusnya
Mungkin kita belajar disiplin tapi bukan aksi kejiwaan, itu hal yang berbeda. Tuhan aja menghukum pakai rotan loh. Ngeri juga ya. Jadi ayo lebih lembut lagi hati kita. Jadi ada yang mungkin agak rasa pahit dengan orang tua kita memperlakukan kita, tapi ya namanya juga yang nggak ada gimana ya, nggak ada sekolahnya ya untuk para orang tua jadi orang tua, bener nggak? Pas apa namanya ada hakim gitu kan, top udah sah kan, lalu di sekolah dulu 3 tahun gitu jadi orang tua, nggak ada ya. Sebetulnya kan kayak gitu ya kan. Jadi ya anak juga ya sebetulnya easy tapi nggak easy juga ya. Jadi ya kita jangan terlalu judgmental, bantulah lingkungan di keluarga kehidupannya tuh lebih harmonis, lebih penuh dengan kasih. Ya paling mungkin pembahasan parenting banyak di ibadah, makanya datanglah ibadah, ya kan? Makanya ibadah yang rajin, apalagi yang hari ibu, nantikanlah hari ibu, ya kan? Kali ini ayah, udah lewat ya? Ya nanti lagi tuh. Nah, harusnya disiplin dengan sisi kasih setia, dengan tetap penuh kasih, bukannya pelampiasan mungkin karena kesel di kantor dibawa ke rumah. Mungkin abis berantem sama pasangan, stres karena cicilan. Mari yang dewasa tuh kita harus bertumbuh. Jangan karena stres karena cicilan marahnya ke anak, nggak nyambung. Kamu tuh minta kemarin beli mainan belum dimainin, oke kan panjang. Padahal urusannya makanan nih, dia makannya lama. Kata anaknya urusannya makanan lama sama cicilan nih bagaimana nih sama mainan. Nah itu kita harus kontrol diri ya. Tetapi di satu sisi kita sebagai ayah jangan cuek aja. Jadi mari belajar beri disiplin tapi dengan penuh kasih dan ada kontrol diri. Ketika kita koreksi hidup anak kita, tetapi kasih kita terhadap anak kita harus stabil, nggak berubah, tanpa syarat. Jadi sebagai ayah, sebagai orang tua, kita bukan mengasihi karena anaknya pintar, berprestasi, nurut, bukan. Tapi kita mengasihi karena kita mau jadi ayah yang bertanggung jawab. Kita mau jadi ayah yang lebih baik. Karena kita dipercayakan oleh Tuhan anak-anak ini. Rotan atau disiplin bukan pakai emosi marah ya, tapi pakai kasih. Berarti rotannya dibikin buat bikin mie instan gitu ya, enggak ya? Jadi peduli akan masa depan anak itu ya. Sebagai ayah kita harus jauhi pilih kasih, karena itu akan menyebabkan disfungsi dalam keluarga. Mari kita baca ayat-ayat terakhir. Biasanya kalau ayat terakhir semua yang tertidur akan dibangkitkan. Oh, iman yang sudah lama terhilang akan kembali dengan semangat yang baru. Mari kita baca Amsal 22 ayat 6, 3, 4. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka akan hidup. Tuh, kita harus jadi guru yang mengajar anak kita cara hidup yang patut di mata Tuhan. Susah lah patut di mata Tuhan. Patut di mata undang-undang dasar aja susah. Patut di mata kepala sekolah susah, ya kan? Patut di mata Tuhan, ngeri. Nah kalau kita sibuk dengan dunia kita nggak hadir, maka cara hidup anak sampai ke masa tuanya bisa aja hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tanggung jawabnya ada di tangan kita. Ketika kita menghadap tata suci, apa yang kita mau sampaikan? Dan kita sebagai orang yang di sekeliling seorang anak, mungkin kita ada sepupu, ponakan, ada banyak anak kecil, ada banyak kids, bentar lagi bubaran. Nah kita bisa jadi teladan karena mereka tuh nyontoh anti sama uncle nih. Ngapain aja, sikapnya kayak gimana, sabar apa enggak. Nah kalau kita nyerah sama kehidupan, maka mereka juga lebih mudah nyerah sama tantangan hidup. Ayo semangat nih anti sama uncle, jadi teladan ya. Kita baca dalam bahasa Inggrisnya di Proverbs 22 verse 6, 3-4. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Wah, langsung kencang muka-mukanya ya. Kita harus jadi pelatih bagi generasi berikut. Nah, dilatih itu jadi butuh dicontohin. Namanya coach, pelatih gimana sih? Dicontohin. Butuh didampingi, diajari. Lalu yang namanya pelatihan itu kasih taunya setiap hari. Ibadahnya setiap minggu. Nggak bisa kadang datang, kadang enggak. Kadang ngomong, kadang enggak. Kadang bantuin anak dia atau enggak. No, setiap hari. Namanya pelatihan kasih taunya setiap hari, berulang.
Dan namanya pelatihan butuh waktu. Nggak ada yang ke gym baru sekali datang tiba-tiba langsung berotot, nggak ada. Kita bicara mungkin 3 tahun, 6 bulan iya gemuknya. Karena habis makan, habis gym makannya lebih banyak. Bilangnya protein, tapi nasi 2 piring. Itu bukan protein, tapi kan kayak gitu. Mungkin 6 bulan masih gitu ya. Kalau 3 tahun stabil biasanya lebih mendingan. Jadi jangan bolong-bolong ya. Nggak bisa kita mungkin kasih tahu anak tuh setiap hari, harusnya butuh waktu. Nggak bisa dadakan jadi anak baik. Makanya sekolah minggunya, ibadah remajanya, sekolah minggunya datangnya setiap minggu. Jangan bolong-bolong. Iya ya, betul ya. Mana betul. Nah kita yang nyetir 4 jam iya aja ya. Nah kita yang jadi orang tua, kita jadi ayah, kita yang ngatur. Karena memang kita dikasih otoritasnya untuk ngatur, tapi minta Tuhan mampukan, urapi, sertai, supaya kita bisa menjadi ayah dan orang tua yang lebih baik. Nah keluarga yang disfungsional bisa melahirkan generasi keluarga disfungsional berikutnya. Gagal fungsi, disfungsional. Jadi semacam kutuk generasi. Nah ketika kita nggak serius sama pernikahan kita, keributan, konflik, perceraian, kekerasan, itu sedikit banyak diteladani sama anak kita, diwarisi. Sehingga ketika mereka punya hubungan, berkeluarga, pacaran, sedihnya, studi pun mendukung adanya keluarga yang kacau karena meneladani dari ayah ibunya, dari anti uncle-nya. Maka ayo kita pendobrak generasi. Kita harus jadi teladan. Ayo kita katakan ke kiri kanan kita, kamu adalah pendobrak generasi. Nah, ya di angkatan yang bengkok hatinya ini, kita menjadi pendobrak generasi. Kita tetap mau berlaku setia, jadi orang baik, jadi ayah yang lebih baik, jadi orang tua yang lebih baik. Seperti mungkin dalam garis keturunan Abraham, Ishak itu pilih kasih lebih sayang Esau. Tahu ya? Baca nanti di Kejadian 25 ayat 28 di rumah ya. Jangan lupa. Ya, jadi Ishak pilih kasih lebih sayang Esau, dan Ribka lebih sayang siapa? Iya, lebih sayang Jacob ya. Nah, akhirnya si Yakub itu nurunin warisannya itu ngikutin teladan orang tuanya. Yakub jadi pilih kasih, lebih sayang siapa? Yusuf, Kang Ucup sekarang. Ia membuat jubah yang indah baginya di Kejadian 37 ayat 3. Akhirnya saudaranya iri hati, mau bunuh Yusuf dan jual dia sebagai budak. Ya kita bisa belajar banyak. Jadi orang tua jangan pilih kasih. Jadi orang tua harus benar. Karena kejelekan, kesalahan kita suka diikutin sama anak cucu. Ngeri. Lalu kalau jadi anak jangan suka iri hati. Pasti ada alasan kenapa Yusuf disayang. Mungkin gak cuma satu alasan ya kan. Nggak mungkin kalau Yusuf yang ngeselin, nyebelin lalu disayang. Enggak kayaknya. Mendingan kita perbaiki diri deh, lalu jadi pribadi yang lebih baik. Hati kita lebih bersih, penuh kasih. Kita belajar apa aja hari ini? Panjang, ya kan? Musar, ya kan? Dalam bahasa aslinya, menghajar itu dalam bahasa aslinya memberikan instruksi, mendisiplinkan, memberi peringatan, menghukum, memperbaiki perilaku dan mengkoreksi. Jadi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya, tapi menghajar itu kasih instruksi. Instruksi nggak bisa dikasih tahu kalau kita nggak baca firman Tuhan. Itulah instruksinya. Jangan dia suruh baca instruksinya sendiri. Beda ya kan? Ya bisa lah ya, kita baca, dia baca, nyambung ya. Nah siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Pada waktunya bicara kehadiran seorang ayah, kehadiran orang tua. Orang tuanya harus hadir dulu, sehingga kita tahu, bisa menentukan apakah kesalahan minggu ini perlu dihajar apa enggak. Kalau kita nggak hadir, yang ada pasti kesel. Tapi kalau kita hadir, oh selama 10 tahun kita lihat ada kenaikan, ada penurunan. Tapi kalau ditarik garis, itu selalu ada perbaikan. Jadi kita nggak bisa selalu menghajar. Jadi memang harus hadir terus. Pastikan jadi orang tua yang hadir. Nah jangan sibuk dengan dunia kita. Siapa suruh nikah? Sekarang bukan duniamu aja, ada dunia anak, dunia suami, dunia mertua, dunia istri, dunia keluarga besar, dunia ipar, dan dunia fantasi tadi ya. Dan menghajar dia pada waktunya. Bicara self control atau kendali diri. Jadi kita harus belajar mengendalikan diri lebih baik. Karena dihajar pada waktunya. Nggak setiap kali marah-marah, nggak setiap kali ngoceh frustasi.
Makanya dewasa. Jadi kita kendalikan diri, hajar ada waktunya. Tapi bukan di hari ini, bukan di hari Tuhan, ya kan? Nah, di satu sisi kita sebagai anak yang dihajar, kita mesti siapin hati untuk terima disiplin. Karena kalau kita nggak siap, jatuhnya jadi luka atau kepahitan. Tapi kalau kita siap, kita ngerti itu baik buat kita. Jadi ayah itu harus beri batasan kepada anak, bukan dibebasin aja, dicuekin aja, lalu anak jadi liar. Kita belajar untuk beri batasan yang berdasar firman Tuhan. Karena Tuhan juga beri batasan, makanya dibaca firman Tuhannya, beri batasan, ada ayatnya, beri batasan sesuai hal itu. Dan sebagai ayah, sebagai orang tua, kita kasih batasan yang jelas kepada anak, yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh. Lalu kita belajar juga sisi ayah atau orang tua dari Tuhan. Dia Tuhan yang menghukum pakai rotan, tapi kasih setianya tidak akan hilang daripadanya. Jadi kita harus jadi guru yang mengajar anak kita cara hidup yang patut di mata Tuhan. Kita harus jadi pelatih bagi generasi berikut. Kita nggak bisa sibuk dengan dunia kita nggak hadir, maka cara hidup anak sampai ke masa tuanya bisa aja hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan dan tanggung jawabnya di tangan kita. Nah, kita harus jadi pelatih bagi generasi berikut. Itu bicara dilatih, dicontohin, butuh didampingi, butuh diajarin, dan butuh pelatihan, butuh dikasih tahu setiap hari, berulang, dan butuh waktu. Makanya sekolah minggunya tiap minggu datang, sekolah ibadah remajanya tiap minggu datang, jangan bolong-bolong. Kita yang jadi orang tua, kita jadi ayah, kita yang ngatur. Jadi kita aturin semua keluarga kita ibadah. Ya, jadi karena kita yang nganter, kita yang nyupir, kita yang setir, datang. Pastikan itu datang, itu tanggung jawab di tangan kita. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk para ayah yang hadir dan para orang tua yang hadir. Kami mengucap syukur Tuhan, kami minta ampun Tuhan kalau kami melakukan banyak kesalahan dalam kami menjadi orang tua, menjadi ayah Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh urapan-Mu, kami butuh kasih-Mu. Turun atas setiap kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan, sehingga kami mau belajar kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tidak akan meninggalkan hati kami, dan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak dan keluarga kami. Sehingga kami selalu mempunyai kasih. Walaupun mungkin keluarga ada yang mengecewakan, mungkin anak-anak ada yang bikin kesal dan kecewa, tetapi kasih dari Tuhan memulihkan dan ada hubungan yang baik. Ada satu keteladanan yang dari Tuhan itu turun atas setiap kami. Kami serahkan Tuhan peran kami, tujuan kami hidup ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami menjadi anak yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi istri yang luar biasa. Kami serahkan Tuhan kami dan keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan doa kami dengan darah Kristus. In Jesus name we pray. Amen.